Kadang kita nggak sadar betapa besar pengaruh kita terhadap orang lain. Tanpa banyak bicara, tanpa aksi berlebihan, ternyata keberadaanmu sendiri sudah cukup kuat untuk meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat kamu pikir nggak ada yang terlalu memperhatikan, ternyata diam-diam ada beberapa orang yang menyimpan fotomu. Bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi lebih dari yang kamu bayangkan. Bukan cuma karena kamu terlihat menarik di mata mereka, tapi ada hal-hal yang lebih dalam dari sekadar visual. Ada orang yang menyimpan fotomu karena merasa kamu memancarkan aura tertentu. Ada juga yang menjadikanmu simbol harapan dalam hidupnya. Tapi yang paling menarik adalah, niat dibalik semua itu nggak semuanya sesederhana kelihatan dari luar. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, nggak nyangka dengan niatnya, banyak orang yang menyimpan fotomu diam-diam. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau kita lihat dari kartu Four of Pentacles, itu sebenarnya simbol tentang seseorang yang cenderung menahan, menyimpan, dan merasa enggan untuk melepaskan sesuatu. Dalam konteks ini, saya rasa itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang begitu ingin mempertahankan gambaran tentang dirimu dalam hidup mereka. Meskipun mungkin kamu nggak pernah tahu. Bisa jadi karena mereka menyimpan kenangan tentangmu, atau mungkin karena mereka terobsesi dengan bayangan tentang kamu yang mereka bangun di kepala mereka sendiri. Ada juga kemungkinan mereka nggak pernah berani benar-benar hadir secara nyata di hidupmu. Jadi mereka memilih cara yang paling aman dan diam-diam, yakni menyimpan fotomu, menyimpan semua kenangan itu dalam diam, tanpa sepengetahuan kamu. Mereka mungkin merasa takut kehilangan, atau takut ditolak, sehingga mereka memilih untuk menjaga jarak dan menyimpan semuanya secara pribadi, sebagai semacam bentuk pengamanan diri. Lalu muncul kartu Five of Swords yang memberi gambaran tentang niat tersembunyi dan adanya unsur persaingan. Jadi nggak semua orang yang menyimpan fotomu itu karena mereka kagum atau mencintai kamu, bisa jadi sebagian dari mereka menyimpan fotomu karena ingin bersaing denganmu. Ada rasa iri yang mendalam, ada perasaan seperti, kenapa dia bisa, sementara aku nggak? Mereka melihat kamu sebagai simbol keberhasilan, kebahagiaan, atau kehidupan yang mereka inginkan tapi belum bisa miliki. Mereka menyimpan fotomu seakan-akan itu adalah cara mereka merasa dekat dengan hal yang mereka dambakan. Padahal sebenarnya itu nggak pernah membawa mereka kemana-mana. Mereka mungkin merasa bahwa menyimpan fotomu memberi mereka kekuatan, atau setidaknya memberi mereka rasa bahwa mereka punya sesuatu yang berharga, meskipun itu cuma dalam bentuk gambar yang disembunyikan. Namun cerita nggak berhenti di situ. Karena muncul kartu Eight of Wands yang menunjukkan bahwa situasi ini akan bergerak dengan cepat dan penuh dinamik. Ada kemungkinan kamu akan mendapatkan pesan tak terduga dari seseorang yang selama ini diam, atau mungkin kamu secara nggak sengaja menemukan bahwa seseorang menyimpan fotomu di tempat yang nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Bisa jadi dari cerita-cerita kecil yang muncul secara tiba-tiba, kamu sadar bahwa ada orang yang memperhatikan kamu dari jauh dan diam-diam mengamati setiap gerak-gerikmu. Mungkin mereka menyimpan semua itu sebagai bagian dari proses mereka untuk memahami siapa kamu sebenarnya, tanpa harus menunjukkan perasaan mereka secara terbuka. Efek domino dari satu momen kecil ini bisa membuka tabir besar tentang siapa yang benar-benar memperhatikan dan peduli padamu selama ini, walaupun mereka nggak pernah mengungkapkan secara langsung. Di sisi lain, kartu Four of Wands memberi harapan dan keinginan untuk koneksi yang lebih dalam. Jadi di balik semua kerahasiaan dan diam-diam itu, ada orang yang benar-benar menyimpan fotomu karena mereka punya harapan. Mereka membayangkan adanya hubungan, entah itu cinta, pertemanan, atau kedekatan yang lebih dalam, yang bisa mereka bangun bersama kamu. Mereka menyimpan fotomu bukan karena ingin pamer atau karena obsesi semata,
Tetapi karena foto itu memberi mereka rasa tenang, dan keberadaanmu memberi mereka rasa aman, bahwa kamu ada di hidup mereka, walaupun hanya dari kejauhan. Ada harapan besar bahwa suatu saat nanti, mereka bisa lebih dekat dan mengenal kamu dengan cara yang lebih nyata. Tapi, semua harapan itu nggak selalu seindah yang dibayangkan. Karena saat The High Priestess muncul, kita tahu bahwa situasi ini penuh misteri dan ketidakpastian. Mereka yang menyimpan fotomu mungkin nggak pernah menunjukkan siapa mereka secara terbuka. Mereka diam, tapi intens dalam mengamati dari jauh. Kamu mungkin nggak sadar, tapi mereka memperhatikan setiap gesture, cara kamu berpakaian, bahkan setiap senyuman kecil yang kamu tunjukkan. Mereka menyimpan semua itu dalam ingatan dan diam-diam merekamnya. Baik dalam bentuk gambar, story yang mereka simpan secara diam-diam, bahkan mungkin screenshot yang kamu nggak pernah tahu kapan diambil. Mereka terpesona oleh kamu, dan itu terlihat dari kemunculan kartu The Sun, yang melambangkan kekaguman dan daya tarik yang luar biasa. Bagi mereka, kamu adalah semacam cahaya, sesuatu yang membuat hari-hari mereka jadi lebih cerah dan berwarna. Melihat fotomu seperti melihat semangat hidup yang selama ini mereka cari dan butuhkan. Tapi, seperti sinar matahari yang terlalu lama menyinari kulit, jika mereka terlalu dekat dan terlalu sering, bisa jadi itu menyakitkan juga. Disinilah muncul peringatan dari Eight of Swords. Mereka yang menyimpan fotomu mungkin terjebak dalam perasaan itu sendiri. Mereka merasa tidak mampu maju, tidak mampu mundur. Mereka terlalu banyak berpikir dan merasa takut. Takut ditolak, takut kelihatan bodoh, takut kehilangan kontrol. Jadi mereka memilih untuk berdiam diri dan tidak mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Mereka tetap memelihara rasa itu hanya lewat gambar dan diam-diam mengamati dari kejauhan. Mungkin mereka selalu mengecek ulang foto kamu setiap malam, atau mengintip story kamu berkali-kali tanpa memberi tanda apapun. Mereka ingin dekat tapi nggak berani mengungkapkan perasaan itu secara terbuka, karena takut gagal atau takut ditolak. Situasi ini makin menarik ketika muncul kartu The Tower Reversed yang menunjukkan bahwa ada trauma masa lalu yang belum selesai. Bisa jadi salah satu dari mereka adalah orang dari masa lalumu, entah mantan, teman lama, atau seseorang yang pernah punya hubungan kecil tapi nggak pernah berakhir dengan baik. Mereka menyimpan fotomu karena mereka belum benar-benar sembuh dari luka lama itu. Mereka masih terjebak dalam bayangan masa lalu dan belum mampu menyusun kembali potongan-potongan puzzle hidup mereka. Mereka menyimpan kamu dalam memorinya, karena kamu adalah bagian dari puzzle yang hilang. Potongan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Tapi, mereka nggak berani menyusun semuanya kembali dan memilih diam saja, menyimpan semuanya dalam hati. Lalu, datanglah Ace of Swords yang menandakan bahwa kebenaran akan segera terbukti. Suatu saat nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya orang-orang ini. Bisa jadi secara tidak sengaja, kamu melihat HP seseorang yang menyimpan fotomu, atau kamu mendapatkan pesan dari akun yang enggak dikenal, tetapi jujur dan tulus. Mungkin kamu mulai menyadari pola-pola aneh yang selama ini kamu abaikan, dan akhirnya semua jadi jelas. Kebenaran itu akan muncul, dan begitu kamu tahu siapa mereka, semuanya akan terasa berbeda. Kamu akan mengerti siapa yang hanya ingin memiliki kamu secara visual, siapa yang benar-benar punya perasaan tulus, dan siapa yang menyimpan kamu cuma karena mereka belum bisa move on dan merasa tertinggal. Namun, ada juga peringatan dari kartu King of Pentacles Reversed. Ada satu orang di antara mereka yang menyimpan fotomu bukan karena cinta atau ketertarikan yang tulus, tetapi karena ingin mengendalikanmu secara tidak langsung. Dia mungkin ingin memegang kendali atas bagaimana orang lain melihatmu, atau bahkan menyebarkan fotomu ke teman-temannya dengan narasi yang dia buat sendiri. Mungkin dia ingin menjaga citra dirinya sendiri dengan memanfaatkan foto kamu sebagai alat kekuasaan atau ego. Dia nggak pernah benar-benar menghargai kamu sebagai manusia seutuhnya, dan hanya ingin memanfaatkan peran kamu untuk keuntungannya sendiri. Kartu Seven of Wands muncul sebagai pengingat agar kamu menjaga batas. Nggak semua yang terlihat kagum dan tertarik, itu niatnya tulus. Ada saatnya kamu harus tegas dan pasang batas yang jelas. Siapa yang boleh masuk dalam hidupmu, dan siapa yang cukup kamu tinggalkan di kejauhan.
Ini bukan soal paranoid, tapi soal menjaga diri agar tetap aman dan nyaman. Kamu harus peka terhadap sinyal-sinyal dari sekitar dan belajar memilah mana yang benar-benar tulus dan mana yang cuma ingin bermain-main atau memanfaatkan situasi. Akhirnya, ada harapan besar yang muncul dari Two of Cups. Di antara semua orang yang menyimpan fotomu secara diam-diam, sebenarnya ada satu orang yang benar-benar menyukaimu dengan cara yang sehat dan tulus. Dia nggak ingin memiliki kamu secara paksa, tapi ingin mengenal kamu lebih dekat. Dia menyimpan fotomu bukan untuk pamer atau obsesi, melainkan karena kamu benar-benar penting untuknya. Hubungan seperti ini punya potensi besar jika kamu memberi ruang dan membuka hati. Mungkin kamu nggak sadar, tapi di tengah kerumunan orang yang menyimpan fotomu secara diam-diam, ada seseorang yang benar-benar punya niat baik dan ingin membangun koneksi yang tulus. Dan jika kamu mau memberi kesempatan, hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Tanpa kamu sadari, ternyata ada lebih dari satu orang yang diam-diam menyimpan fotomu. Dan yang mengejutkan bukan hanya karena kamu terlihat menarik atau estetik semata, melainkan karena kamu memancarkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membekas dalam pikiran mereka. Tapi yang menarik di sini adalah, setiap orang yang menyimpan fotomu itu melakukannya dengan alasan yang sangat berbeda. Ada yang menyimpannya dengan niat baik dan rasa tulus, ada juga yang menyimpannya dengan maksud tersembunyi. Entah karena iri, dendam, atau sekadar keinginan untuk tetap mengendalikan bayanganmu dalam hidup mereka. Orang-orang yang menyimpan dengan niat baik biasanya hadir dalam hidupmu secara tenang, tanpa memaksik, tidak membuatmu risih. Bahkan mungkin kamu nggak sadar bahwa mereka menyimpan fotomu karena rasa mereka begitu diam namun dalam. Mereka bukan tipe yang sering muncul di kolom komentar atau nge-DM tiap kamu posting sesuatu, tapi mereka selalu ada, jadi penonton setia yang diam-diam memperhatikan dan mendukung kamu dari jauh. Mereka menyimpan fotomu sebagai bentuk penghargaan, sebagai pengingat akan seseorang yang memberi cahaya dalam hidup mereka. Dan dalam banyak kasus, mereka justru takut kehilangan momen yang berkaitan denganmu. Makanya mereka memilih menyimpan satu hal yang bagi mereka sangat berharga, yaitu gambaran tentang kamu. Biasanya orang-orang seperti ini cenderung punya karakter hangat, lembut, dan setia dalam diam. Kamu mungkin pernah merasa ada seseorang yang selalu hadir pas kamu butuh dukungan, tapi nggak pernah menuntut apa-apa. Dia ini bisa jadi seseorang yang kamu kenal cukup lama, atau teman yang nggak terlalu dekat tapi selalu perhatian, atau seseorang yang dulu pernah hadir sebentar, tapi meninggalkan kesan mendalam. Orang-orang seperti ini biasanya berada di bawah zodiak seperti Cancer, yang menyimpan segala hal dengan emosional, atau Pisces yang sering tenggelam dalam dunia perasaannya sendiri dan menjadikan foto sebagai satu-satunya cara untuk tetap terkoneksi. Ada juga Taurus yang jarang menunjukkan perasaan tapi kalau sudah jatuh hati akan menyimpan dengan setia, serta Virgo yang sering memperhatikan detail kecil dan menyimpan segala hal yang dianggapnya berharga, termasuk kenangan dalam bentuk visual. Libra pun bisa masuk dalam kelompok ini. Dia menyimpan karena kamu bagi dia adalah keseimbangan, keindahan, sesuatu yang pantas untuk disimpan dan dikenang. Namun di sisi lain, kamu juga perlu hati-hati, karena tidak semua yang menyimpan fotomu punya niat yang baik. Ada juga yang menyimpannya karena alasan yang cukup mengganggu. Misalnya karena obsesi, rasa iri, rasa belum selesai, atau bahkan karena ingin tahu hidupmu lebih jauh untuk membandingkan dirinya dengan kamu. Orang-orang seperti ini biasanya kelihatan biasa saja di luar. Tapi kalau kamu perhatikan, mereka tahu terlalu banyak soal kamu. Mereka tahu kamu ada di mana, kamu bareng siapa, kamu pakai baju apa, bahkan tahu soal hal-hal yang kamu pikir cuma kamu yang tahu, padahal kamu nggak pernah cerita langsung ke mereka. Nah, kalau kamu merasa ada seseorang seperti itu, bisa jadi mereka adalah salah satu dari mereka yang menyimpan fotomu bukan karena suka, tapi karena ingin tahu, ingin mengontrol, atau karena mereka belum bisa melepaskan. Tipe-tipe seperti ini biasanya muncul dari zodiak yang punya kecenderungan posesif, penuh strategi, atau terlalu berambisi. Misalnya Scorpio, yang kalau belum selesai secara emosional,
cenderung menyimpan apapun tentang seseorang yang pernah mengisi pikirannya, termasuk fotomu, dan bukan untuk disimpan secara netral, tapi seringkali sebagai cara untuk tetap merasa punya akses atasmu. Capricorn pun bisa melakukan hal serupa, bukan karena perasaan, tapi karena dia ingin tetap punya kontrol atas bagaimana kamu dilihat oleh orang lain. Bisa jadi dia menyimpan fotomu sebagai bentuk ego, atau untuk membangun narasi tertentu di lingkarannya. Kemudian ada Leo, yang jika merasa kamu mengancam eksistensinya, bisa menyimpan fotomu untuk mengamatimu, membandingkan, bahkan menjadikanmu sebagai patokan, bukan pujian. Aries pun tak jarang menyimpan karena dorongan impulsif. Dan ketika dia merasa belum bisa memiliki sesuatu, dia menyimpannya bukan untuk dikenang, tapi untuk suatu hari dia taklukkan. Sementara Gemini bisa menyimpan fotomu sekadar karena rasa penasaran, lalu menceritakan tentang kamu ke orang lain tanpa kamu tahu. Bukan karena benci, tapi karena dia mudah tergoda untuk menjadikan kamu bahan cerita, bukan pribadi utuh. Dan semua ini bukan hanya soal siapa, tapi juga bagaimana mereka memperlakukan kehadiranmu. Apakah mereka menghargaimu atau menjadikanmu hanya sebagai objek diam yang tidak kamu tahu sedang dipantau. Ciri-ciri lainnya yang bisa kamu kenali adalah saat seseorang terlalu cepat tahu hal-hal tentang kamu tanpa kamu pernah bercerita, atau ketika seseorang terlihat selalu hadir setiap kali kamu mengunggah sesuatu yang sifatnya personal. Mereka mungkin nggak menyukai atau berkomentar, tapi selalu muncul. Seolah kamu dan mereka punya koneksi yang kamu sendiri nggak mengerti. Bisa juga kamu merasa dia suka menyebut detail kecil tentang kamu, bahkan hal-hal yang kamu sendiri sudah lupa pernah kamu tampilkan. Atau dia menyimpan hal-hal tentang kamu bukan hanya di ponselnya, tapi bisa jadi secara fisik, dalam bentuk cetakan, screenshot yang disimpan rapih, atau bahkan file folder tersembunyi yang disimpan dengan nama samar. Yang lebih mencemaskan adalah jika seseorang menyimpan fotomu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dibagikan ke orang lain sambil membangun cerita yang tidak kamu tahu. Disinilah kamu harus sangat berhati-hati, karena ini sudah melampaui rasa suka atau kagum biasa. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus, kadang bahkan berbahaya. Kamu jadi cerita, tanpa kamu tahu kamu sedang dibicarakan. Kamu jadi objek, tanpa kamu sadar kamu sedang dievaluasi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.